Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fai Putri dengan NPM 24754-122. Saya dari program Studi Akuntansi Perpajakan semester 4 Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang membahas bagaimana sih perlakuan akuntansi antara kantor pusat dan kantor cabang dalam satu perusahaan. Sebelum masuk ke pencatatan akuntansinya, kita perlu pahami dulu konsep dasarnya. Nah, kantor pusat ini adalah pusat pengendalian perusahaan yang memiliki wewenang utama. Ingat ya, wewenang utama dalam mengambil keputusan. Sedangkan kantor cabang adalah bagian dari perusahaan yang dibentuk untuk memperluas jangkauan usaha di lokasi yang berbeda, begitu. Jadi, walaupun letaknya berbeda, kantor pusat dan kantor cabang ini sebenarnya masih berada dalam satu perusahaan yang sama. Jadi transaksi di antara keduanya ini bukan transaksi dengan pihak luar gitu. Selanjutnya kita ke kantor cabang. Kantor cabang ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah cabang dependen. Nah, cabang ini adalah cabang yang belum mengelola pembukuan secara penuh. Sehingga sebagian besar pencatatan ini masih dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan yang kedua adalah cabang independen. Apa itu cabang independen? Nah, cabang ini adalah cabang yang sudah memiliki sistem akuntansi sendiri dan dapat menyusun laporan keuangannya secara mandiri. Jadi walaupun tetap berada di bawah pengawasan kantor pusat, mereka punya sistem akuntansinya sendiri. Begitu. Nah, dalam sistem akuntansi kantor pusat dan juga kantor cabang, ini terdapat rekening timbal balik. Begitu. Di kantor pusat digunakan akun investasi pada cabang. Ya, di kantor pusat digunakan akun investasi pada cabang. Sedangkan di kantor cabang itu sebaliknya, digunakan akun kantor pusat. Begitu. Nah, kedua akun ini berfungsi untuk mencatat hubungan antara keuangan antara kantor pusat dan juga kantor cabang, sehingga saldo keduanya nanti harus saling sesuai. Nah, berikutnya adalah transaksi yang sering terjadi antara kantor pusat dan cabang. Misalnya, ketika kantor pusat mengirim kas kepada cabang, maka kantor pusat ini akan mendebit akun investasi pada cabang dan mengkredit kas. Sebaliknya, cabang akan mendebit kas dan mengkredit akun kantor pusat. Hal yang sama juga berlaku jika ketika kantor pusat ini mengirim barang dengan dagangan ke cabang gitu. Barang dapat dikirim menggunakan akun harga pokok atau menggunakan harga di atas harga pokok atau yang disebut juga dengan markup. Nah, jika menggunakan markup, maka keuntungan tersebut sebenarnya belum dianggap sebagai laba karena barangnya masih berada di dalam satu perusahaan yang sama. Laba baru benar-benar diakui ketika barang berhasil dijual kepada pelanggan di luar perusahaan. Di luar perusahaan. Gitu. Nah, di akhir periode biasanya dilakukanlah rekonsiliasi saldo antara akun investasi pada cabang dan akun kantor pusat ini. Tujuannya supaya apa? Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa pencatatan di kedua pihak ini sudah sama. Kalau ternyata ada selisih, nantinya biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya ada transaksi yang masih dalam perjalanan, kemudian ada kesalahan pencatatan, atau adanya jurnal penyesuaian yang belum diinformasikan kepada pihak lainnya. Kemudian setelah saldonya sudah direkonsiliasi, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan gabungan. Begitu. Dalam penyusunannya ini, semua transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan juga kantor cabang harus dieliminasi karena berada pada transaksi perusahaan yang sama. Begitu. Contohnya adalah menghapus akun investasi pada cabang dengan akun kantor pusat. Nah, menghapus transaksi pengiriman barang antar perusahaan serta menghilangkan laba yang belum direalisasi apabila masih terdapat persediaan di kantor pusat yang belum terjual. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan dengan keadaan yang sebenarnya. Gitu. Bukan hasil transaksi internal perusahaan aja nih. Jadi, jika ada laba ataupun penjualan, maka penjualan ini adalah penjualan yang benar-benar diakui karena adanya transaksi oleh pihak luar. Begitu. Nah, dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa akuntansi kantor pusat dan cabang ini bertujuan
untuk mencatat seluruh transaksi antar bagian perusahaan dengan benar, melakukan rekonsiliasi apabila terdapat perbedaan saldo, kemudian menyusun laporan keuangan gabungan yang memberikan gambaran kondisi perusahaan secara menyeluruh. Dengan memahami konsep tersebut, kita akan lebih mudah memahami dan mempelajari penyusunan laporan keuangan gabungan maupun materi konsolidasi pada pembelajaran berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.